Muslims trying to kill me. We were in Ramadi in 2006. Ramadi, Iraq. My hatred of Islam. It was the only thing that was keeping me alive. I had devised a plan. Create my own IED, homemade bomb. 200 plus killed or injured. That was the plan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku cahaya iman, semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, serta melancarkan rezeki dan memberikan kita kesehatan. Amin amin ya robbal alamin. Selamat datang kembali di channel Cahaya Iman yang senantiasa menghadirkan informasi-informasi seputar Islam dari seluruh dunia. Hari ini Cahaya Iman akan menyajikan sebuah kisah yang sangat mengharukan dan penuh keajaiban. Kisah tentang seseorang yang tadinya penuh kebencian, bahkan punya niat jahat yang mengerikan, yaitu membom masjid. Tapi kemudian hatinya disentuh hidayah dan ia berubah 180 derajat dan masuk Islam. Tak hanya sekedar masuk Islam, ia malah menjadi sosok muslim yang luar biasa. Ini adalah kisah tentang Richard McKenny, seorang mantan tentara Amerika Serikat yang sangat benci dengan Islam. Richard McKenny adalah seorang prajurit tangguh. Ia bergabung dengan Korps Marinir Amerika Serikat saat masih berusia 18 tahun. Setelah melarikan diri dari rumah dan terlibat dalam pergaulan yang kurang baik, ia ingin membersihkan diri dan membuat keputusan yang lebih bijak. Ia telah menjelajahi berbagai belahan dunia dan ikut dalam beberapa pertempuran, termasuk di Panama tahun 1989, Desert Shield dan Desert Storm 1991 hingga 1993, serta di Somalia. Setelah mencoba menjadi warga sipil selama 2 tahun, ia kembali bergabung dengan militer, kali ini Angkatan Darat, hingga akhirnya pensiun pada tahun 2006 karena terluka parah di Ramadi, Irak. Di Ramadi pada tahun 2006, saat sedang dalam operasi pencarian anggota Al-Qaeda, sebuah bom besar meledak tepat di bawah bangunan tempat ia berada. Ia terlempar keluar dari lubang di dinding dan mengalami luka parah. Meskipun ia tidak mengingat kejadian itu, orang-orang menceritakan betapa dahsyatnya ledakan itu. Kejadian inilah yang memupuk kebencian luar biasa dalam dirinya kepada Islam. Di matanya, orang-orang muslim ini berusaha membunuhnya. Rasa sakit fisik dan mental akibat ledakan itu ditambah dengan pemahaman yang salah tentang Islam yang ia dapatkan dari media dan lingkungan membuatnya semakin membenci Islam. Di masa itu, ia merasa semua orang membenci muslim sehingga mudah baginya untuk ikut membenci. Muslims trying to kill me. We were in Ramadi in 2006, Ramadi, Iraq. There was a huge IED that was underneath the building, and it blew straight up and blew me right out the hole I was looking out of. Kebencian Richard McKenny terus membara. Ia kembali ke kampung halamannya di Muncie, Indiana, dengan pikiran-pikiran yang kacau dan penuh amarah. Ia merasa ada sesuatu yang bisa ia lakukan. Selama 3 tahun, ia menyibukkan diri dengan membuat bom sendiri. Ia punya pengalaman dan pengetahuan tentang bahan peledak dari dinas militernya. Ia ingin membuat pernyataan besar dengan bom itu. Rencananya mengerikan. Ia ingin meledakkan pusat studi Islam di Muncie pada hari Jumat di bulan Ramadan tahun 2009. Mengapa Ramadan dan hari Jumat? Karena di hari itu ia tahu akan ada banyak muslim berkumpul di masjid, sama seperti umat Katolik yang berkumpul saat misa Natal. Ia ingin menewaskan sekitar 200 muslim. Richard tidak takut konsekuensi. Ia paham ia akan tertangkap dan kemungkinan besar akan dihukum mati. Namun ia merasa itu sepadan. Ia ingin mati, tetapi ia ingin membenci seseorang terlebih dahulu. Ia bahkan percaya bahwa suatu hari nanti orang akan menganggapnya sebagai pahlawan karena ia merasa benar dalam membasmi yang ia anggap kanker itu. Ia sudah melakukan pengintaian ke masjid itu berkali-kali, mengawati keluar masuknya orang. Ia bahkan menemukan tempat tersembunyi di bagian belakang bangunan yang menurutnya tidak akan pernah ditemukan orang lain. Ia akan menaruh bom itu di sana pada malam hari sebelum hari pengeboman. I had devised a plan. Create my own IED, homemade bomb. And I was going to set it off right outside the Muncie Islamic Center. 200 plus killed or injured. That was the plan. I saw an opportunity to do one last thing for my country. This was my rationale. I knew I would end up in the federal prison with a needle in my arm. I didn't care. My hatred of Islam, it was the only thing that was keeping me alive.
Namun ada satu hal yang mulai menggoyahkan hatinya, yaitu putri kecilnya yang berusia 7 tahun. Suatu hari putrinya pulang dari sekolah dan bercerita tentang teman-teman muslimnya yang ibunya mengenakan nikab. Reaksi Richard saat itu sangat marah. Ia memaki-maki dan mengeluarkan kata-kata rasis. Melihat amarah ayahnya, putrinya menatapnya dengan pandangan yang membuat Richard terpukul. Pandangan itu seolah bertanya, apakah putrinya ini masih mencintainya setelah melihat kebencian ini? Hatinya pun hancur. Ia merasa telah gagal melindungi keluarganya, bahkan dari pengaruh muslim di sekolah. Dalam kesedihan dan kebingungan, ia mulai menangis. Ia berpikir ia harus mencari bukti. Ia yakin ia benar bahwa mereka jahat dan ingin membunuh kita semua. Tapi ia tidak punya bukti nyata untuk ditunjukkan pada putrinya. Di mana ia bisa mendapatkan bukti itu? Ia berpikir tentu di masjid, tempat yang paling tidak ingin ia datangi. Dengan gugup, Richard McKenny melangkahkan kakinya ke pusat studi Islam di Muncie pada hari Jumat. Niat awalnya untuk mencari bukti bahwa muslim memang jahat, sehingga ia bisa membenarkan kebenciannya. Meski ia berusaha tenang, orang-orang di masjid bisa merasakan kegelisahan dan kemarahan dalam dirinya. Namun apa yang terjadi di dalam masjid benar-benar di luar perkiraannya. Sejak hari pertama ia masuk ke pintu, tidak ada sedikit pun yang menyakiti Richard. Mereka memperlakukannya dengan cinta, bahkan sebelum ia menjadi muslim. Mereka sangat terbuka, ramah, dan menganggapnya seperti saudara. Ia bertemu dengan beberapa jamaah, termasuk Muhammad S. Bahrami, pendiri masjid. Ia memperkenalkan diri sebagai orang yang ingin belajar tentang Islam. Itu bukan kebohongan total, tapi ia tidak mengatakan niat jahatnya yang sebenarnya. Saat mendengar khutbah Jumat, ia berpikir, kedengarannya bagus, tapi ini pasti propaganda karena ada ia di sini. Mereka pasti menyembunyikan orang di ruang bawah tanah untuk video propaganda. Itulah isi pikirannya saat itu. Namun kemudian mereka memberinya Al-Quran dan menyuruhnya membawanya pulang, membaca dan kembali lagi jika punya pertanyaan. Richard senang sekali. Dalam pikirannya, ia baru saja mendapatkan cawan suci kejahatan dan ia akan mengungkapkannya. Richard McKenny mulai membaca Al-Quran di rumah. Ia membaca dan terus membaca, lalu kembali ke masjid untuk bertanya. Ia sering kembali ke sana, membuat para jamaah terkejut melihat seorang non-muslim yang begitu sering datang dan haus ilmu. Dari membaca Al-Quran, Richard mulai memahami sesuatu. Ia menyadari bahwa setiap agama memiliki kitab suci, sebuah pandangan hidup, dan isi Al-Quran yang ia baca tidak sesuai sama sekali dengan gambaran Islam yang ia miliki dari orang-orang yang menembaknya di Irak. Namun orang muslim di Muncie, Indiana justru menunjukkan contoh nyata dari apa yang ia baca di Al-Quran. Mereka baik, ramah, dan berbuat kebaikan. Ia mulai sadar, orang-orang yang ia dapatkan kesan buruknya tentang Islam, mereka adalah contoh yang buruk. Itu bukan Islam yang sebenarnya. Yang ini lebih mirip Islam. Perasaannya tentang kebencian mulai menghilang perlahan. Ia menemukan ayat-ayat yang sangat menyentuh. Misalnya surah Al-Maidah ayat 32 yang kurang lebih artinya, barang siapa membunuh seorang manusia bukan karena orang itu membunuh orang lain atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi, maka seolah-olah dia telah membunuh manusia seluruhnya. Ia terkejut. Ayat ini sangat bertentangan dengan kekerasan membabi buta yang ia lihat dari kelompok ekstremis. Itu bukan Islam, pikirnya. Lalu ia menemukan ayat lain yang mengatakan, Allah menciptakan kita menjadi berbagai bangsa dan suku agar kita saling mengenal, bukan saling membenci. Ia bisa melihat ini di dalam kehidupan nyata di masjid, di mana orang-orang muslim di sana terlibat dalam kegiatan masyarakat, menunjukkan kebaikan. Apa yang paling meyakinkan Richard McKenny bahwa Islam adalah kebenaran 100% itu adalah mimpi-mimpi yang ia alami. Dulu saat di militer, ia terbiasa menembak target kertas di lapangan tembak. Target itu baginya adalah musuh yang ia hilangkan kemanusiaannya. Itu adalah cara baginya untuk mengatasi pembunuhan. Dalam salah satu mimpi terakhirnya, target kertas itu mulai berdarah. Ia mencoba membersihkannya, tapi darah terus mengalir. Pada titik itulah ia memutuskan ia harus menjadi muslim. Ia merasakan kemanusiaannya kembali. Ia merasa sudah lama kehilangan kemanusiaannya, bahkan tidak tahu apa itu kemanusiaan. Tapi dengan Islam, dengan ajaran dari Allah dan contoh dari Nabi Muhammad SAW, ia mendapatkan pemahaman tentang siapa, apa, kapan, di mana, dan mengapa. Islam menjawab semua pertanyaan-pertanyaan hidupnya. Ia tidak bisa lebih bahagia. Itu adalah keputusan terbaik yang pernah ia buat sebagai orang dewasa. Long story short, 8 weeks after that first day I stepped into the Islamic Center, I became a Muslim.
ia mengucapkan syahadat dalam bahasa Inggris lalu berusaha mengucapkannya dalam bahasa Arab. Saat ia mengucapkan syahadat dalam bahasa Arab, meskipun dengan pemahaman yang sangat terbatas, ia merasakan beban yang sangat besar terangkat dari dirinya. Ia hanya berdiri di sana, mengangkat tangannya, ia merasa seperti ada pembaharuan. Ia merasa punya hidup yang baru. Richard tidak pernah menceritakan kepada siapapun tentang rencana pengeboman masjid itu, termasuk istri dan anaknya. Namun kebenaran akhirnya terungkap. Saat ia kuliah di usia 40-an, ia menceritakan kisahnya kepada seorang profesor yang menjadi temannya. Profesor itu terkejut dan menyuruhnya menceritakan kisah itu di kelas. Salah satu mahasiswa di kelas itu kemudian menghubungi FBI karena tahu Richard tahu cara membuat bom dan kini sudah menjadi muslim. FBI kemudian datang ke rumahnya. Saat ia diborgol di halaman depan rumahnya, istri dan putrinya datang dan terkejut melihatnya. FBI memang menemukan sisa-sisa bahan peledak di tempat ia menyimpan bom itu dulu, karena bomnya sudah ia buang setelah masuk Islam. Berita itu menyebar ke surat kabar dan sampai ke telinga jamaah masjid. Richard diundang makan malam di rumah salah satu keluarga pendiri masjid. Di sana, Bibi Bahrami, salah satu jamaah yang menyambutnya dulu bertanya, "Saudaraku Richard, apa ini yang kami dengar? Bahwa kamu akan meledakkan Islamic Center?" Richard merasa malu. Orang-orang ini telah menerimanya, padahal mereka tahu ia adalah seorang prajurit yang pernah berperang di negara mereka. Tapi mereka tetap menerimanya. Ia duduk dan menceritakan seluruh kebenaran. Lalu ia menatap mereka semua dan berkata, "Karena kalianlah ia tidak melakukannya." Ia bahkan mengatakan kepada Bibi Bahrami, "Mari kesampingkan Islam sebentar. Kalian menunjukkan kepadanya apa itu kemanusiaan, dan itu menyelamatkan nyawa mereka semua." Mereka terkejut tapi juga sangat bahagia. Beberapa saudara muslim memeluknya. Richard yang tidak terbiasa dengan pelukan merasa canggung tapi juga terharu. Momen itu semakin menegaskan mengapa ia memeluk Islam. Orang-orang ini peduli. Mereka peduli karena mereka dibesarkan dengan ajaran Al-Quran. Istri Richard tahu ia pergi ke masjid, tapi tidak tahu ia telah masuk Islam. Saat Richard pulang dan dengan santai berkata, "Saya seorang muslim." Istrinya kaget dan tidak percaya. Ia bahkan bercanda, ia tidak akan memakai apapun di kepalanya, maksudnya hijab. Dan jika Richard ingin lebih dari satu istri, ia tidak akan menjadi salah satunya. Richard hanya bisa tertawa, namun kemudian Allah kembali menunjukkan kekuasaannya. Suatu malam, istri dan putrinya ikut Richard mendengarkan ceramah Dr. Sabil Ahmed di universitas. Dr. Sabil menjawab pertanyaan-pertanyaan yang tidak bisa dijawab Richard. Malam itu juga, istri dan putrinya mengucapkan syahadat dan masuk Islam. Sebuah hidayah yang sempurna bagi seluruh keluarga. Ketika melihat kembali perjalanannya, Richard McKennie sadar ia dulu membenci dirinya sendiri karena semua yang telah ia lakukan. Ia merasa kosong dan merupakan kandidat kuat untuk bunuh diri. Sama seperti rekan-rekan timnya yang lain yang semuanya meninggal karena bunuh diri setelah keluar dari militer. Namun ia yakin semua yang ia lalui adalah kerja Allah. Tanpa pengalaman pahit itu, ia mungkin tidak akan menjadi seperti sekarang. Kini Richard McKennie punya misi baru, tujuan hidup baru, menyampaikan kisah perubahan dirinya, berusaha mengubah pandangan orang tentang Islam. Ia sering bepergian untuk berbicara kepada banyak orang, terutama non-muslim. Pesan utamanya kepada non-muslim sangat sederhana. Ambil napas, perasaan yang kalian miliki itu tidak nyata. Ambil napas, baca Al-Quran. Bacalah. Bahkan jika tidak menjadi muslim, kalian akan mendapatkan kebijaksanaan dari kata-kata di dalam Al-Quran, karena begitulah cara kitab ini bekerja. Semoga kisah luar biasa Richard McKennie ini menguatkan iman kita, memotivasi kita untuk terus berdakwah dengan akhlak yang mulia dan senantiasa bersyukur atas nikmat hidayah Islam. Sekian video hari ini. Jangan lupa like dan sampaikan pendapat kamu di kolom komentar. Subscribe channel Cahaya Iman untuk mendapatkan informasi seputar Islam lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.